wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryo Janurwendo dan teman saya Nia Andina. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut KDRT. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang KDRT sebelum adanya undang-undang penghapusan KDRT. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern. Anggapan ini telah membudaya bertahun-tahun hingga berabad-abad lamanya. Jika seorang perempuan atau anak tersenggol di jalan umum dan ia meminta tolong, maka masyarakat dan polisi pun akan langsung menolongnya. Dan sebaliknya, berbeda dengan bila ada yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga, seorang perempuan atau seorang anak mengalami kekerasan lalu ia meminta tolong, maka masyarakat pun enggan untuk menolong ataupun segan dia untuk menolong, karena masyarakat berpendapat bahwa itu adalah urusan mereka, urusan keluarga mereka, urusan rumah tangga mereka. Dan bila banyak berbagai kasus akibat fatal dari kekerasan ini adalah orang tua terhadap anaknya, suami kepada istri, majikan kepada pembantu, terkuak dalam media massa. Masyarakat dalam hal ini bisa membantu, melaporkan, dan pihak kepolisian yang berwenang untuk bertindak akibat kekerasan yang dinilai ini fatal atau merugikan korban jiwa, bahkan cacat mental. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Strauss-Amore, hal yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga diantaranya pembelaan atas kekuasaan laki-laki, yang kedua yaitu adanya diskriminasi dan pembatasan bidang dalam ekonomi, yang ketiga yaitu adanya beban pengasuhan anak, yang keempat yaitu adanya wanita sebagai anak-anak, yang terakhir yaitu orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga memiliki arti perbuatan terhadap seseorang, terutama yang perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, ataupun terganggu psikisnya, bahkan penelantaran rumah tangga itu termasuk, dan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana. Dasar hukumnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 356 yang secara garis besar pasal ini berbunyi tentang barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, anak diancam hukum pidana. Adapun cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yaitu harus mempunyai iman yang kuat, akhlak yang baik, berpegang teguh pada agamanya, saling menghormati, saling menghargai, saling memiliki rasa percaya antar keluarga. Dan yang paling utama yaitu harus adanya komunikasi antara suami, istri, dan anak agar terciptanya kerukunan dalam keluarga yang harmonis. Yang terakhir yaitu seorang istri harus mampu mengkoordinirkan keuangan dalam rumah tangga agar apabila terjadinya pendapatan yang minim, seorang istri mampu menyelesaikan masalahnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin-poin bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 macam. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang meyakini bahwa rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Golongan ini bisa disebutkan seperti menampar, memukul, menjambak, menendang, melukai dengan senjata, dan lain-lain. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti belur-belur, muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya. Dan poin yang kedua yaitu kekerasan psikologi. Kekerasan psikologi adalah bekas luka yang tidak dapat hilang. Seperti contohnya itu seperti hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk berinteraksi, atau penderitaan psikis berat pada orang yang menjadi korbannya. Dan yang ketiga itu kekerasan seksual.
kekerasan seksual adalah kekerasan seperti yang meliputi pengisolasian, melakukan hubungan seksual yang tidak memperhatikan kepuasan pihak korbannya. Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal atau gurauan porno, seperti ejekan atau serta meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki oleh korban. Itu bersifat melecehkan atau menghina. Kekerasan seksual ringan berarti sama dengan kekerasan seksual berat. Mereka dapat digolongkan menjadi dua. Dan yang terakhir yaitu poin keempat, kekerasan ekonomi. Setiap orang dilarang mengantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku, baginya ia wajib memberikan kehidupan perawatan dan pemeliharaan pada sang istri atau sebaliknya. Pada orang tersebut, contoh dari kekerasan seperti ini yaitu tidak memberikan nafkah kepada istri, bahkan menelantarkan istri dan tidak memberikan uang istri, dan bahkan bisa menghabiskan uang istri. Itu termasuk golongan kekerasan ekonomi. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah, dalam sebuah rumah tangga harus adanya komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak agar terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti halnya orang berpacaran. Dalam mempertahankan hubungan, harus saling mempercayai, tidak ada rasa cemburu, saling menghargai, saling menjaga satu sama lain. Begitupun dalam rumah tangga. Harus dilandasi dengan kepercayaan dan komunikasi yang baik, dan dapat belajar dari buku-buku yang menerapkan keharmonisan dalam rumah tangga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.